sini and welcome back to my channel. Hai teman-teman, apa kabar? Udah seminggu lebih nih aku belum ketemu kalian. Semoga kalian yang menonton video ini sehat selalu ya. Jadi teman-teman, dalam video kali ini aku akan mereview lagi produk MS Glow yang baru saja aku gunain. Yakni aku akan mereview Deep Treatment Essence dari MS Glow. Jadi teman-teman, aku beli Essence MS Glow ini sekitar 2 minggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 5 Juni 2020. Sebenarnya aku tuh gak ada niatan sama sekali untuk beli si Essence MS Glow ini guys. Karena sebenarnya aku datang ke store MS Glow itu hanya untuk membeli krim malamku yang udah habis. Tapi saat aku melihat pajangan, tiba-tiba mataku tuh tertuju sama si Deep Essence ini guys. Karena aku tiba-tiba teringat beberapa komentar kalian yang merequest aku untuk review si Essence MS Glow ini. Jadi aku tuh langsung tanya dong ke mbaknya, "Mbak, ini Essence MS Glow kan?" Kata mbaknya, "Oh iya kak, itu kebetulan lagi diskon. Harga yang sebenarnya katanya 175.000 dan kebetulan lagi diskon jadi tinggal 155.000. Aku karena ya biasalah wanita kalau dengar kata diskon itu kayak langsung tergoda gitu kan untuk membelinya. Jadi aku tuh langsung membeli si Essence ini. Namun sebelum membeli aku juga tanya ke mbaknya, "Mbak, ini aman kan untuk semua jenis kulit?" Kata mbaknya, "Oh iya, itu aman kok, bisa digunakan semua jenis kulit." Terus aku tanya dong ke mbaknya, "Mbak, kira-kira dalam sehari ini berapa kali dipakai?" Kata mbaknya, 2 kali kak, pagi dan malam hari. Dan kata mbaknya ini dipakai setelah penggunaan toner guys. Lalu aku tanya dong, "Mbak, emangnya Essence ini fungsinya untuk apa sih?" Dan kata mbaknya, "Oh, ini bisa membuat kulit lebih lembab lagi mbak, terus bisa memperbaiki tekstur-tekstur kulit yang rusak." Nah makanya aku tergoda dong untuk beli si Essence ini. Penasaran juga kan mau cobain emang bener apa enggak. Makanya aku langsung deh memutuskan untuk membeli si produk ini. Jadi buat kalian yang penasaran dengan packaging dari Essence MS Glow ini, nih aku liatin secara sekilas ya. Warnanya hijau kayak gini. Ada gambar brand ambasadornya di depan, yakni si Mbak Luna Maya. Kemudian di atas ini ada tulisan, kebaca nggak? Deep Treatment Essence. Ada nomor POM-nya di belakang. Jadi buat kalian yang mau beli online, kalian juga pas produknya datang harus memperhatikan kemasan di belakangnya itu apakah ada tulisan nomor POM-nya atau enggak. Karena kardus-kardus atau kemasan seperti ini tuh kadang bisa dipalsukan juga oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalian harus lebih teliti lagi ya. Terus untuk bagian dalamnya ini aku suka banget sama packaging dari botolnya. Itu kelihatan mewah dan elegan gitu nggak sih? Coba lihat. Dan kalian bisa lihat juga ini tampilannya. Dalamnya itu kayak gini. Jadi dia isinya bening. Ini yang di dalam ini ada kayak hijau-hijau melayang-melayang gitu. Itu kaktus ya guys. Jadi si ekstra kaktus itu berfungsi untuk melembabkan kulit, kemudian memperbaiki sel-sel kulit wajah atau tekstur wajah yang rusak gitu guys. Terus pengaplikasiannya juga gampang banget. Tinggal dituangkan kemudian diaplikasikan, ditepuk-tepuk di wajah doang kayak gitu. Kemudian ditunggu sampai dia meresap secara sempurna dan kering. Lalu setelah itu kalian melanjutkannya dengan penggunaan krim malam atau bisa juga melanjutkan dengan penggunaan serum. Jadi itu adalah beberapa pengenalan awalku mengenai si Essence MS Glow ini. Nah selanjutnya nih aku akan menceritakan pengalamanku selama aku menggunakan si produk Essence ini. Jadi bener-bener aku mau nge-review ke kalian produk ini, bukan cuman tampilannya doang, manfaatnya dan lain sebagainya. Aku akan mereview juga efeknya ke wajahku itu seperti apa. Nah bagaimana sih produk Essence ini bekerja di wajahku, apa saja efek sampingnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah sebelum aku masuk ke penjelasannya, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe di bawah ini agar aku tetap semangat untuk mengupload video terbaru mengenai produk-produk skincare. Jika sudah, maka tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke penjelasannya. Nah oke guys, jadi dalam video review ini aku akan menceritakan ke kalian pengalamanku selama seminggu aku menggunakan si Essence MS Glow ini. Jadi saat aku beli produk ini, aku langsung gunain produk ini dong malamnya. Jadi setelah aku mencuci wajahku menggunakan facial wash dan menggunakan toner, setelah itu aku mengaplikasikan si Essence MS Glow ini. Lalu aku menggunakan krim malam acne dari MS Glow. Jadi sebagai percobaan, aku menggunakan si Essence MS Glow ini hanya di malam hari saja selama 3
3 hari berturut-turut. Jadi aku nggak ngikutin tuh anjuran dari sellernya untuk menggunakan essence dari MS Glow ini 2 kali sehari, pagi dan malam. Karena ya seperti kalian ketahui kan, kulit aku ini memang sensitif banget. Jadi kalau menggunakan produk-produk itu harus ekstra hati-hati, harus dicoba dulu apakah cocok atau tidak di kulit. Jadi ciri-ciri orang yang memiliki kulit sensitif itu apabila menggunakan produk skincare, dia akan terasa agak panas, gatal, kemudian akan timbul kemerahan dan lain sebagainya di wajah. Nah, saat aku pertama kali nih menggunakan essence ini, di wajahku itu agak rada-rada terasa gatal gitu sih, tapi itu nggak terlalu gatal atau panas gitu, cuman agak terasa gatalnya tapi langsung hilang gitu. Jadi di situ tuh aku berpikir bahwa kalau misalnya gatalnya ini bakalan berlanjut dan menimbulkan kemerahan di wajah, maka aku akan hentikan. Tapi kalau misalnya gatal ini cuma sebentar, berarti ini memang reaksi awalnya aja. Ternyata gatalnya itu segera hilang gitu, jadi sekitar 1 menit 2 menit lah di wajahku, dan itu nggak gatal banget, cuman gatal aja gitu. Dan efek yang aku rasakan besoknya setelah aku bangun pagi, aku merasakan wajahku itu lebih lembab dan lebih halus gitu loh. Lalu di situ aku berpikir bahwa oh bagus ya ternyata produk ini. Terus aku gunain lagi dong malamnya dengan tata cara yang sama. Pada hari kedua aku gunainnya itu nggak terlalu banyak, cuman sedikit tapi tetap merata ke seluruh wajah dan efek gatalnya itu mulai berkurang. Terus di hari ketiga juga sama. Namun entah kenapa di hari keempat itu mulai timbul jerawat beruntusan di bagian pipi. Jadi jerawat yang muncul di aku itu jerawatnya kecil-kecil dan cukup banyak di bagian pipi. Dan aku tuh langsung berpikir apakah ini purging ya? Karena munculnya kan di daerah yang emang biasa ditimbuli jerawat ya, di bagian pipi. Tapi aku rada-rada takut juga sih sebenarnya. Dan di hari keempat itu aku masih menggunakan si essence ini, tapi aku menghindari daerah pipi. Aku cuma pakai di daerah dagu sama pipi yang ini dan daerah dahi. Pipi yang ini yang ada jerawat beruntusannya itu aku nggak gunain. Namun pada malam hari aku menemukan di daerah pipi aku timbul lagi jerawat 1, 2, dan 3. Timbul 3 jerawat di bagian pipi sekaligus, dan itu lumayan lebih besar daripada jerawat beruntusan yang ada di pipi yang ini. Nah, aku menggunakan produk ini lagi malam harinya, yakni kalau nggak salah di hari kelima ya. Kemudian hanya di bagian dagu dan juga bagian dahi. Jadi aku hilangin bagian pipi ini. Aku mau lihat dong apakah ini benar-benar purging atau breakout, karena dagu dan juga dahi aku itu emang bukan tempat timbulnya jerawat, emang jerawatku itu munculnya di bagian pipi doang gitu. Besoknya di hari ke-6 timbul lagi tuh jerawat 1 besar di bagian dagu. Terus di bagian dahi juga timbul, tapi itu baru tipis doang, kayak kerasa ada benjolan gitu kan, dan kayak hah, ini beneran jerawat timbul di bagian dahi dan juga dagu. Di hari ke-6 itu tuh aku mulai takut, aku mulai berhenti menggunakan si essence ini karena aku tuh punya feeling gak enak banget di wajahku. Jadi aku berhenti, walaupun aku rasa sayang banget nih beli ini 150.000 yang bentuknya kecil gini, dengan harapan agar wajahku ini bisa menjadi lebih baik lagi, bisa lebih glowing, lebih lembab, lebih sehat dan lain sebagainya. Tapi kok malah jadi kayak gini. Makanya aku kayak langsung udah stop aja. Aku mau lihat reaksinya kalau aku stop ini, gimana reaksinya di wajahku. Saat aku stop itu, di bagian dagu ini muncul beberapa, tapi hanya kecil-kecil doang, sekitar jerawat yang besar itu. Terus yang di bagian pipi ini udah mulai membaik ya, jerawatnya udah mulai mengempes, dan juga di bagian pipi juga sebelah sini, dan mulai ada tanda-tanda perbaikan atau penyembuhan. Dan aku juga akan memperlihatkan ke kalian bekas-bekas jerawatku yang udah mulai membaik, dimana kalian bisa lihat ini nih, jerawat yang aku bilang timbul besar banget ini alhamdulillah udah mulai mengempes. Kemudian ini bekas-bekas jerawat yang aku bilang itu loh, ini timbul banyak banget di pipi 1, 2, 3. Kemudian ini juga ada bekasnya, kalian bisa lihat nggak? Itu tuh sebenarnya ada jerawat tuh di situ, tapi alhamdulillah tinggal bekasnya doang. Itu jadi udah mengempes alhamdulillah. Dan ini di bagian dagu, aku bilang itu jerawat yang muncul saat pertama kali yang ini. Lalu ini sisa bekas-bekasnya doang. Lalu kalian bisa lihat nih di bagian pipi aku, beruntusannya itu di bagian ini sampai ini. Itu beruntusan parah kemarin. Itu tuh kalian bisa lihat kan bekas-bekasnya. Semoga ini segera hilang ya yang ini. Nah, jadi kemarin tuh aku sempat berpikir bahwa apa ini
terjadi juga pada kalian atau cuma aku doang yang mengalami hal seperti ini. Namun entah kenapa tiba-tiba saat itu juga aku dapat DM dari kalian di Instagram. Ternyata ada beberapa orang juga yang setelah menggunakan produk Essence ini mengalami hal yang sama, yakni timbul jerawat. Nah, saat itu pula aku langsung meriset kira-kira apa sih penyebab sampai menimbulkan jerawat setelah penggunaan Essence dari MS Glow ini. Nah, ini nih satu hal yang penting banget untuk kalian ketahui, bahwa kita itu harus memperhatikan kandungannya, bukan cuma satu kandungan ini doang, tapi kita harus perhatikan juga kandungan yang ada pada produk lain yang sedang kita gunakan. Jadi dalam penggunaan skincare itu ada beberapa aturan di mana kita nggak boleh sembarangan dalam mencampurkan bahan-bahan yang ada pada produk skincare untuk digunakan sekaligus di wajah kita. Jadi misalnya nih, aku jelasin ya ke kalian secara singkat. Sebenarnya penjelasannya ini cukup ribet dan agak panjang, tapi semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasan yang akan aku berikan secara singkat ini. Dimana dalam penggunaan produk skincare itu kita tidak boleh asal mencampur produk atau menggunakan produk sembarangan, karena ada beberapa bahan aktif atau kandungan yang apabila digunakan secara bersamaan akan menimbulkan reaksi iritasi pada wajah seperti timbul jerawat, kemerahan, dan lain sebagainya. Nah, jadi aku akan memberikan penjelasan berdasarkan kasus yang aku alami ya ke kalian. Jadi aku jelasin ya kedua produk ini yang aku gunain berbarengan, dimana aku menggunakan Essence dan juga aku menggunakan krim malam acne. Jadi ini krim malam acne yang aku gunain. Jadi aku lihat dong kandungan-kandungannya ini. Jadi untuk yang pertama aku lihat kandungan yang ada pada krim malam acne, dimana aku akan membacakan beberapa kandungan yang cukup berbahaya jika digunakan bersamaan dengan beberapa kandungan-kandungan lain, seperti kandungan salisilik asid, kemudian ada kandungan niacinamide dan retinol, lalu ada face oil. Di sini face oilnya ini ada sunflower oil, kemudian ada beberapa kandungan-kandungan pelengkap lainnya. Nah, sedangkan essence dari MS Glow ini yang sama antara Essence dan juga krim malam ini adalah kandungan niacinamide. Nah, kandungan niacinamide ini merupakan salah satu kandungan yang apabila itu berlebihan untuk digunakan bisa menyebabkan iritasi pada wajah. Terus ada 3 kandungan utama yang ada pada produk Essence ini, yakni hyaluronic acid dan juga cactus extract dan centella aceta extract. Nah, yang aku akan bahas di sini adalah kandungan hyaluronic acidnya. Jadi kandungan hyaluronic acid ini berfungsi untuk melembabkan wajah dan mencegah wajah timbul tanda-tanda penuaan gitu. Lalu setelah aku membaca dan mempelajari lebih lanjut tentang si kandungan hyaluronic acid ini, ternyata tidak bisa digunakan bersamaan dengan beberapa kandungan lain, dan ternyata kandungan-kandungan itu aku lihat ada di krim malam acne yang udah aku gunain ini. Jadi kandungan-kandungan tersebut adalah pertama retinol, kedua face oil, dan itu bisa bertabrakan kalau digunakan bersamaan. Terus ada kandungan niacinamide yang udah double nih, yang di sini udah ada, di sini juga udah ada. Jadi saran aku nih buat kalian yang sedang menggunakan paket acne, aku saranin untuk nggak usah menggunakan si Essence ini, atau boleh juga kalian menggunakan si Essence ini asalkan penggunaannya itu jangan digunakan bersamaan, jadi dipisah. Ya, kalian bisa selang-seling lah, atau bisa juga malamnya kalian pakai krim malam, besok paginya kalian pakai Essence. Namun kalian tetap perhatikan apakah ini cocok untuk digunakan bersamaan dengan krim wajah yang untuk di pagi hari, karena aku melihat ini kandungan yang ada pada si whitening ini yang aku punya ada berbagai macam kandungan asid. Di sini ada ascorbic acid juga, itu merupakan sejenis vitamin C dan itu tidak cocok digunakan bersamaan dengan kandungan niacinamide yang ada dalam produk Essence ini. Jadi ya, untuk kalian yang rentan berjerawat, kulit wajah sensitif, aku saranin untuk urungkan niat aja deh dalam membeli produk Essence ini. Kecuali untuk kalian yang berkulit wajah normal atau cenderung kering, aku rasa cocok banget kalian untuk menggunakan produk Essence ini, karena produk Essence ini tuh berfungsi dengan baik untuk melembabkan wajah kalian yang kering, kemudian yang normal juga. Ini bagus banget. Nah, gimana teman-teman? Udah jelas nggak penjelasanku mengenai review Essence MS Glow ini? Kalau belum jelas dan ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di bawah atau bisa juga kalian DM di Instagram aku @mila_panigoro. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.